wabarakatuh. Ya, kita akan mulai ya praktek sistem manajemen mutu. Kemarin saya sudah kirim ya bahannya melalui Google Class. Kita coba diskusikan pada pagi ini. Bentar saya. Ya, saya memang nggak sempat membuat dalam bentuk tayangan, jadi masih dalam bentuk PPT. Nah, kalau di PPT malah yang di teori itu sudah ada juga ya, meskipun mungkin juga agak loncat-loncat kurang sistematis, tapi mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk mempelajari klausul yang keempat atau mencoba menerapkan ya klausul yang keempat dari ISO 9001/2015 ya. Jadi di klausul 4 ini memang baru dibandingkan ISO sebelumnya. Tapi saya pikir sebelumnya mungkin ada hanya implisit di beberapa klausul. Kalau yang sekarang memang eksplisit di klausul 4. Saya pikir ini kenapa disendirikan. Saya sebenarnya tidak mempelajari secara pasti alasannya, tetapi kalau menurut saya dengan menempatkan klausul konteks organisasi dalam klausul khusus secara eksplisit itu akan membuat ya organisasi itu ya mau nggak mau orang-orang yang ada di organisasi itu terutama manajemennya itu betul-betul memahami dirinya ya, memahami organisasinya ya. Jadi tidak sekedar membuat beberapa dokumen misalnya mau sertifikasi ISO untuk keperluan sertifikasi, tapi betul-betul diawali dengan organisasi kami itu tuh apa masalah yang ada apa hal yang mempengaruhi organisasi kami untuk berkegiatan atau untuk maju atau mencapai tujuan dari organisasi ini. Sehingga menurut saya ya dengan memahami konteks organisasi dan menerapkannya, nanti kegiatan-kegiatan yang lain ataupun perencanaan-perencanaan lainnya itu bisa lebih mantap, bisa lebih mantap. Menurut saya seperti itu. Jadi dalam konteks organisasi yang pertama ini suatu organisasi itu harus memahami apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi baik dari dalam organisasi atau internal maupun dari luar atau eksternal, sehingga itu kita baca ya di situ sebagai isu internal dan isu-isu eksternal. Jadi dapat dikatakan konteks organisasi itu suatu faktor-faktor yang mempengaruhi cara sebuah organisasi beroperasi, mengembangkan strategi maupun mencapai tujuannya. Sehingga ini memang berkaitan ya dengan hal-hal yang baik berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi. Tapi yang penting itu yang berpengaruh ya, yang mempengaruhi. Bentar ya saya. Jadi ini yang penting. Nah, sebenarnya kemarin sudah didiskusikan ya pada saat kita mempelajari atau di kuliah teorinya kan sudah kita diskusikan. Jadi ini kita mau praktekkan ya.
Jadi isu ini bisa bersifat negatif maupun positif ya. Jadi tidak hanya yang negatif saja. Jadi bisa juga itu positif. Jadi yang berpengaruh baik maupun yang berpengaruh buruk ya. Itu yang kadang-kadang orang berpikir yang berpengaruh buruk aja, tapi enggak ya. Tapi ini baik berpengaruh baik maupun berpengaruh buruk. Jadi intinya itu terjadi di sini apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai panduan untuk identifikasi ya isu-isu tersebut. Nah di sini ISO sendiri tidak memberikan arahan bagaimana caranya. Jadi silahkan organisasi mengatur atau membuat sendiri. Bentar ya, saya menjawab ini. Jadi ini. Jadi untuk menentukan atau mengidentifikasi isu-isu internal maupun eksternal di apa namanya di ISO-nya itu hanya memberikan catatan, Jadi ini sehingga kalau kita sebagai organisasi untuk menentukan isu eksternal itu bisa melihat situasi di lingkungan dari aspek hukum, teknologi, kompetisi, pasar, budaya, sosial, dan ekonomi baik internasional, nasional, regional maupun lokal. Dan untuk yang isu ini memang ada amandemen ya, atau di klausul ini ada amandemen, yaitu di samping beberapa hal ini seharusnya atau dapat dikatakan harus suatu organisasi itu mempertimbangkan isu yang terkait dengan apa kemarin ayo masih ingat ya perubahan ya betul perubahan iklim ya. Nah bisa jadi setelah kita analisis itu tidak berpengaruh itu bisa juga ya, tetapi paling enggak harus sudah kita masukkan dalam apa namanya catatan kita bahwa kita harus mempertimbangkan perubahan iklim. Kalau regulasi wajib ya, wajib. Karena organisasi formal itu harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, regulasi yang berlaku memang katakanlah kita dirikan organisasi kita itu di DIY bisa jadi ada perbedaan dengan di Semarang, bisa jadi begitu ya. Meskipun undang-undangnya sama kan, daerah bisa membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya nanti saudara memiliki pabrik atau apalah perusahaan saudara dirikan di Jakarta mau membuka cabang di Jogja ya nanti dilihat apakah ada yang lebih spesifik atau tidak yang terkait dengan organisasi kita itu. Nah, saya kira itu yang perlu kita pahami ya. Nah, jadi ini tadi ada amandemen juga sudah saya sebutkan ya. Kemudian kalau isu internal ya kan dari diri kita sendiri ya di ISO juga hanya memberikan catatan saja ya kalau isu internal itu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dari organisasi itu sendiri, budaya,
yang ada di dalam organisasi itu, pengetahuan, kinerja organisasi, dan bisa menambahkan hal lain yang ini isu internal kami, misalnya organisasi kami, itu silahkan aja. Tapi paling enggak di ISO-nya itu ada beberapa catatan ya, nilai-nilai misalnya organisasi itu apa namanya, nilai-nilai yang diakui misalnya integritas. Nah, berarti nanti apakah misalnya KPK gitu ya, berarti kan integritas itu nilai-nilai utama itu ya. Nah, mungkin dari sisi apa keadaan internal integritasnya masih kurang atau masih perlu ditingkatkan, artinya itu nanti bisa menjadi apa itu penting tapi masih menjadi kelemahan dari organisasi kita, sehingga kita perlu mengatur strategi apa yang harus dilakukan agar gap antara kebutuhan dengan keadaan saat ini itu bisa ditutup ya, bisa diatasi atau kalau ada masalah bisa diatasi. Kinerja organisasi itu juga bisa menjadi suatu catatan gitu, itu bisa kelemahan ataupun kekuatan ya, bisa menjadi kekuatan ataupun kelemahan. Nah ini sebagai pengantar, nah sebenarnya ini ya pengantarnya banyak ini. Kemudian nah tadi salah satu metode ya, jadi meskipun di apa di ISO-nya itu tidak meminta atau tidak mengharuskan bagaimana melakukan analisis atau identifikasi terus dianalisis isu internal dan isu eksternal, itu yang cukup populer itu analisis SWOT. Cukup populer sih menurut saya karena juga banyak makalah atau publikasi ataupun kalau saya membaca laporan-laporan kinerja organisasi pemerintah ya beberapa tahun saya berkecimpung di penulisan laporan kinerja. Terus saya biasanya untuk membuat laporan kinerja itu melihat di beberapa instansi lain ya memang banyak sekali yang menggunakan metode SWOT ini. Meskipun juga ada juga yang tidak menggunakan, ada yang menggunakan apa itu barcode analysis itu yang ada juga. Tapi yang kita pilih yang mana ya tergantung kita yang mantap ya, yang kalau di kuliah ini ya saya hanya memberikan metode SWOT aja ya, metode SWOT yang kalau saudara baca-baca mungkin juga ada banyak tipe atau banyak penekanan-penekannya yang kadang berbeda ya. Tapi intinya SWOT itu kan suatu analisis untuk mengidentifikasi ini kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah ini ya yang penting kalau ini sama strength, weakness, opportunity and threat ini sama. Jadi strength itu ini yang strength dan weakness itu faktor internal. Ya, jadi nanti dari faktor internal yang menjadi catatan dalam ISO tadi ya, misalnya tadi ada misalnya apa tadi yang faktor internal tadi, misalnya nilai-nilai organisasi. Kadang nilai organisasi itu tidak hanya satu ya, misalnya kalau BUMN itu kan nilai-nilai organisasinya disingkat dengan apa akhlak ya. Kalau instansi pemerintah itu berakhlak. Nah, nanti dari akhlak itu udah mana aja yang menjadi kekuatan, mana yang menjadi kelemahan. Nah, kalau organisasi swasta kan bebas ya. Ya kalau yang organisasi pemerintah kebetulan aja ada panduan ya dari Kemenpan RB itu berakhlak itu seperti apa isinya apa saja itu ada di situ ya.
Ya, jadi ini nanti terus diidentifikasi kekuatannya apa saja, kelemahannya apa saja. Ini yang internal. Kemudian yang eksternal, nanti peluang-peluangnya apa saja, ancamannya apa saja. Gitu ya, intinya bagaimana kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini kalau ini dibaca aja ya. Saya kopikan dari beberapa sumber. Nah, ada beberapa manfaat ya kalau kita bisa melakukan analisis SWOT, itu akan bisa mendapatkan gambaran organisasi kita itu dari 4 dimensi. Jadi SWOT tadi strength, weakness, opportunities, dan threat atau ancaman. Nah, sehingga nanti kita bisa mengatur strategi yang sesuai. Bahkan sudah ada juga sih panduannya. Ini kekuatan saya kira juga tahu ya. Nah, ini maksudnya kalau nanti kan setelah kita lakukan analisis kan nanti bisa menemukan posisi organisasi kita itu di mana. Nah, kalau dari hasil SWOT itu banyak apa ya, nampak kekuatan internal dan peluang itu besar. Nah, berarti kita ada di posisi ini yang kita sebut mengatur strateginya agresif. Berarti sangat kuat dan peluangnya besar. Tapi ada kalanya kita berada di posisi ini banyak berbagai ancaman dan dari sisi internal sangat lemah. Ya, sangat lemah berarti bagaimana kita bisa bertahan, organisasi kita bisa bertahan. Mungkin harus muter balik supaya tetap bisa bertahan. Ya. Jadi ini nanti manfaatnya aja. Tapi bagaimana kita memasukkan ke kuadran analisis SWOT, ya bisa kita mulai ini ya. Nah, ini nanti ini matriknya yang itu ya. Kita mulai misalnya ya, ini bisa kita mulai dari analisis seperti ini ya, dari isu eksternal. Tadi yang ada beberapa, ini kan ada dalam catatan ya, aspek hukum atau regulasi, persyaratan pelanggan, mungkin teknologi, pasar, perubahan iklim, dan mungkin masih ada lagi ya. Nah, ini ada permasalahan apa? Atau ada isu apa ya? Kemudian kita identifikasi apakah ini positif atau negatif. Jadi kita bisa terus risiko atau peluangnya untuk organisasi itu seperti apa? Misalnya beberapa waktu yang lalu ada hukum itu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mungkin di situ ada risiko maupun peluang ya. Ya, jadi ini misalnya ya. Kalau yayasan saya kurang nggak mengikuti peraturan yang terkait yayasan. Tapi mungkin meskipun itu bentuk organisasinya katakanlah yayasan gitu ya, mungkin ada peraturan lain yang terkait dengan bisnis dari yayasan atau kegiatan dari yayasan itu. Jadi tidak hanya terkait dengan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan yayasan saja. Nah, tetapi mungkin ada beberapa, misalnya kemarin menyangkut beasiswa gitu ya. Nah, mungkin ada regulasi yang mengatur tentang pemberian beasiswa ya. Gitu ya. Kemudian nanti dianalisis, jadi hukum bisa ada beberapa juga ya, bisa satu, bisa beberapa, atau bisa jadi tidak ada masalah gitu, bisa juga misalnya perubahan iklim ini tidak relevan dengan organisasi ini, bisa juga. Tapi tentu saja kita bisa menjelaskan kenapa perubahan iklim bukan menjadi isu penting dari organisasi kalian ya. Kemudian yang internal ini bisa SDM, kinerja SDM, sarana prasarana, tata nilai.
Ini tata nilai tadi bisa banyak ya, misalnya tadi yang instansi pemerintahan, nah itu ada berakhlak itu dari 9 kalau enggak ya. Itu mana saja yang sudah menjadi kekuatan, mana saja yang masih menjadi kelemahan. Nah, jadi ini nanti ya dicoba ya kita mempraktekannya ngisit nih. Kemudian kan bisa juga kita ini kan di klausul 42 ya kan juga organisasi kan perlu mengidentifikasi pihak berkepentingan. Nah, jadi ini juga ISO juga tidak ada panduan bagaimana kalian atau organisasi harus menentukan pihak berkepentingan ya. Nah ini juga serupa ya dengan isu-isu tadi ya. Nah, pihak berkepentingan itu kan ada dari organisasi kita sendiri maupun dari luar ya. Jadi kita bisa kelompokkan ini eksternal dan internal atau pelanggan atau stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, eksternal misalnya pelanggan, pemerintah. Pemerintah bisa dibuat lebih spesifik ya. Misalnya kalau kita menggunakan radiasi pengion gitu tentu saja mungkin paling dekat ya Bapeten gitu ya. Atau Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Kemudian supplier atau penyedia barang yang kita butuhkan itu kebanyakan organisasi itu nggak bisa menggunakan barang atau bahan yang disiapkan sendiri. Umumnya membutuhkan supplier ya. Jadi, nah nanti kalau terkait dengan stakeholder atau pihak berkepentingan kan yang harus kita perhatikan kan kebutuhan dan harapan ya. Yang dilihat kebutuhannya dulu ya, kebutuhannya terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi baru ada harapan yang kita bisa penuhi ya alhamdulillah ya kita bisa memiliki pelanggan yang bisa kita andalkan karena kita bisa memenuhi kebutuhan dan harapan bahkan melebihi harapan mereka kan. Kalau organisasi itu bisa memberikan layanan atau produk yang akan memenuhi kebutuhan harapan bahkan bisa melebihi, nah pasti atau insya Allah nanti pelanggannya makin lama makin banyak. Kemudian kalau eksternal itu biasanya terkait dengan yang regulasi tadi ya, misalnya Bapeten tadi ya untuk yang organisasi yang menggunakan sumber radiasi pengion. Nah, itu tentu saja nanti bisa Bapeten itu kebutuhannya apa, mungkin ada harus memenuhi Perka Bapeten nomor 10 tahun 2010 misalnya gitu ya. Maka kita perlu identifikasi kebutuhan di Perka Bapeten nomor 10 tahun 2010 itu apa? Atau PP mungkin ya, peraturan pemerintah yang terkait itu apa yang kalau yayasan kan ada undang-undang yayasan ya, atau mungkin di bawahnya biasanya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, ada nggak itu persyaratan ataupun kebutuhan yang terkait dengan yayasan yang ditulis dalam suatu pasal dalam peraturan pemerintah misalnya ya. Kemudian supplier ya, nah itu sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu. Supplier apa saja yang dibutuhkan. Kalau pabrik alkohol ya, dengan proses apa kita butuh bahan baku apa saja ya, itu bahan baku itulah suppliernya ya. Apa yang bisa menyediakan bahan baku ataupun bahan pendukung itulah supplier ya. Nah, kemudian yang internal ya bisa kita identifikasi juga. Ini ada shareholder itu misalnya kita memiliki usaha, nah mungkin pemegang sahamnya ya ada banyak lah, itu berarti shareholdernya. Nah, karyawan itu juga pihak-pihak stakeholder internal yang perlu kita perhatikan juga kebutuhan dan harapan mereka. Jadi kalau yang
ini bisa untuk stakeholder itu bisa perorangan, bisa kelompok orang atau organisasi ya. Organisasi itu bisa. Nah, kemudian untuk menentukan nanti supaya bisa ketemunya itu berapa atau di posisi kuadran yang mana, di posisi kuadran yang mana, maka kita bisa hitung ya atau dikuantitatifkan ya. Jadi misalnya kekuatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa 5 ya, 5 hal gitu ya. Nah, terus kita beri bobot ya. Dari 5 itu apakah sama rata konsekuensinya nanti ya? Apakah sama rata atau tidak? Ya memang untuk menentukan bobot ini kadang ya subjektif juga. Ya, kadang subjektif sifatnya. Tapi untuk menghindari subjektivitas, nah itu bisa dibentuk misalnya tim atau menggunakan suatu survei internal gitu ya. Ini dari 5 hal ini mana yang paling penting misalnya gitu ya. Kalau saudara kira-kira sama aja ya tinggal sama ini bobotnya ya gitu 0,2 0,2 0,2 rating kan tingkat keseringannya apa tingkat anunya ya gitu. Sehingga uh, kita mendapatkan nilai tertimbang itu hasil kali antara bobot dengan ratingnya. Kemudian kalau bobot kan nanti harusnya ini 100% atau 1 ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai tertimbang untuk kekuatan itu misalnya ini ya 3,97. Nah, kemudian kelemahannya ini dengan cara yang sama ya. Nanti kita lihat ini ternyata mendapatkan 2,6 ya. Jadi kekuatan ini berarti kekuatannya masih lebih atau masih positif ya, masih lebih banyak kekuatannya dibandingkan kelemahannya. Nah itu nanti apa ini teknis ya cara menentukannya. Terus nanti kita lihat juga untuk yang faktor eksternal ya. Caranya sama dengan yang tadi ini. Hanya ini posisinya kurang rapi ya. Ini harusnya gini. Nah, kalau ratingnya sama ya sama semua ya. Nah, jadi ini kita membuat skalanya 4 gitu ya. Sebenarnya juga tidak ada keharusan seperti kalau indeks prestasi ini dibuat indeks seperti indeks prestasi. Hingga kalau ini melihat dari hasil ini berarti kita mendapatkan peluangnya itu nilai tertimbangnya 3,7. Nah, sementara untuk ancamannya ini juga masih lebih baik masih lebih baik lebih banyak yang positifnya ya. Berarti kita mendapatkan opportunity dikurangi rate itu 0,92. Kalau ini lebih tinggi ya berarti nanti minus. Ya enggak apa-apa ya minus berarti nanti di kuadrannya itu kan hanya terjadi pergeseran kuadran di cara menggambarkan di spot tadi. Nah setelah itu kita buat seperti ini ya. Tadi kan sama dengan di atas tadi ya. Ini kan tadi kan kekuatan dan peluang. Ini kan tadi positif semua ya. Ini 0,92 dan maaf berapa tadi? Ini nanti bisa kita buat di situ dan peluang yang tadi kan 0,92 dan berapa tadi 0,77 ya. Nah jadi ini kira-kira gambarnya di posisi 0,77 yang ke atas ini 0,92. Nah jadi ini kekuatan dan peluangnya cukup besar, jadi kuat ya organisasinya. Dari sisi internalnya cukup kuat dan dari peluang-peluangnya juga tersedia. Jadi untuk menggapai cita-cita itu lebih mudah ya. Nah, tapi kalau tadi
negatif-negatif kan di sini ya. Ya di sini ya berarti apa yang harus dilakukan, harus bertahan gitu ya, bertahan supaya organisasi itu tetap hidup atau mau digulung tikarkan ya. Dirubah jadi organisasi lain bisa juga ya. Nah, terus nanti kalau sudah kan kita bisa apa strategi yang perlu kita kembangkan dalam rangka mengatasi kondisi di organisasi kita. Nah, itu kira-kira apa yang akan kita praktekkan pada hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Dika, gimana, Dik? Baik, terima kasih, Bu. Sebenarnya dari saya pribadi, terutama masih belum terlalu mengerti untuk penentuan angka tadi, Bu. Mulai yang apa namanya? Kalau yang red kan tadi 1, 2, 3, 4. Ya, Kalau yang ada sekitar 0,23, 0,17 hingga dikalkulasi itu jumlahnya 1, itu apakah sesuai perkiraan dari yayasan itu atau mungkin ada range atau interval tertentu ya, Bu, yang mana kalau dikalkulasi itu jumlahnya 1, selayaknya tadi untuk rating kan 1, 2, 3, 4, berarti kan 4 itu paling bagus. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh iya. Ya, kalau yang bobot ya tadi ya. Iya, itu Bobot Bu. tadi kalau kan ya memang ada subjektivitas sih untuk menentukan. Misalnya ini yang lebih berpengaruh bagi organisasi, ya misalnya kita mendapatkan 5 kekuatan. Misalnya SDM, kemudian apa sarana prasarana, terus apalagi pemimpin, misalnya kinerja dan satu lagi apa atau 4 ya. Nah, dari 4 itu sebenarnya yang dominan mempengaruhi nanti baik buruknya organisasi itu yang mana? Apakah SDM ataukah tata nilai ataukah kinerja atau apa? Ya, ya jadi memang itu ya dapat dikatakan apa subjektif ya. Tapi memang kalau saat ini kan memang ada ya suatu untuk menentukan itu kita nggak pede tuh kita minta tolong konsultan itu kan ada juga ya. Kalau ini kan kita mau mencoba menentukan sendiri ya. Ya. Kalau saya sih ya, kalau saya misalnya ada yang terkait SDM, sarana prasarana, kemudian kinerja, terus apalagi misalnya tata nilai. Kalau saya diminta untuk menentukan bobot yang paling besar ya. Kalau saya mungkin secara subjektif SDM yang paling yang paling menentukan atau yang bobotnya paling besar karena SDM itu kalau SDM-nya kuat maka dia bisa berpikir bagaimana menyelesaikan 4 yang atau 3 yang lain itu gitu. Jadi memang ada apa subjektivitas, tapi kan bisa jadi kan organisasi ini syarat dengan kebutuhan sarana prasarana. Jadi meskipun SDM-nya ada kalau sarana prasarananya nggak ada ya itu akan nggak jalan sama sekali. Nah bisa jadi memberi bobot untuk sarana prasarana itu lebih besar. Jadi ya itu kan dapat dikatakan nggak bisa eksak nggak bisa eksak sekali, tetapi berdasarkan hasil mungkin intuisi kita. Tapi untuk saat ini memang banyak ya lembaga konsultan yang akan memberikan mungkin dengan cara yang mungkin ada tekniknya. Nah, tapi kebetulan saya tidak menguasai, tapi memang saya kadang membaca-baca gitu. Oh, ada tuh konsultan yang terkait dengan organisasi gitu. Gitu Dika, gimana Dika? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian ini terakhir, Bu. Terkait matriks tadi, mungkin dari saya pribadi ada yang terlewat. Untuk matriks baik dari SO dan SW dan segala macamnya matriks yang apa namanya agresif diversifikasi itu juga berdasarkan secara subjektif atau mungkin dari tabel yang kita susun, terus kalau misal banyak yang positifnya berarti kita bisa ambil langkah yang agresif misalnya, atau mungkin kalau misal pada negatif semua kita bisa yang defensif seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi kan sebelum kita memasukkan ke kuadran itu kan kita sudah menghitung dulu kan, mengkuantitatifkan yang tadi ketemunya
kekuatannya 0, berapa tadi 77 ya, terus peluangnya 0,9. Kan itu udah dari hitungan tadi. Memasukkannya dari angka yang kita dapatkan tadi. Jadi satu organisasi ya nanti masuknya di kuadran yang mana gitu aja. Oke, berarti diambil kalau dari perhitungan tadi diambil yang tertinggi seperti itu. Bukan diambil yang tertinggi. Jumlahnya berapa? Nanti sebentar ya, saya share lagi. Baik, mohon maaf. Nah, ini tadi kan mana tadi yang hasil? Nah, ini tadi kan kita sudah mendapatkan yang faktor internal itu ke anunya kan ketemunya tadi berapa? 0,92. Ya. Ini yang faktor eksternal ya. Faktor internal tadi kan ini kan kita sudah mengambil dari berbagai aspek kekuatan dan kelemahan. Setelah kita total itu ketemunya 0,77 kan. Nah, berarti organisasi itu organisasi kita yang berdasarkan analisis ini ada di posisi kuadran di sini. Ini kan hasil hitungan kita. Jadi kalau dari hitungan kita itu posisi kita ada di sini ya berarti kita mengatur strategi ya sesuai dengan kita ada di kuadran ini. Tapi kalau kebetulan kita dapatnya negatif-negatif berarti kan ada di kuadran ini. Jadi tidak semua kuadran diisi ya. Tapi bisa jadi ada juga yang melakukan analisisnya itu per apa ya? Dibagi lagi menjadi hal yang lebih kecil gitu. Jadi misalnya internal itu di internal suatu organisasi itu misalnya ada berapa divisi ya, mungkin di divisi apa itu dianalisis sendiri, kemudian divisi apa dianalisis sendiri, jadi bisa beda-beda. Jadi organisasi tapi dari sisi produksi ini agresif, dari sisi apa itu seperti itu. Tapi kalau kita jadikan satu, ya nanti hanya masuk di salah satu kuadran, ya apakah di kuadran yang profilnya agresif itu apa di kompetitif atau defensif atau konservatif begitu. Baik, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Ya. Ada lagi mungkin? Izin bertanya Bu. Ya silahkan. Kalau misal dari hasil pengurangan itu ada salah satunya 0 itu gimana ya Bu ya? Ya 0 misalnya berarti kalau 0 berarti netral ya. Berarti netral, 0 berarti kan nggak ada positifnya. Tapi kalau dua-duanya 0 gitu, dua-duanya 0 berarti mungkin kita mengatur pembobotannya itu kan berarti kan seolah-olah kan jadi nggak ada strategi gitu ya. Kalau 0 ya, kalau 0 kan di pusat gitu, mau ngapain aja silakan gitu kan. Mungkin perlu kita analisis ulang ya, apakah benar ya kita nggak ada nggak ada deviasi baik positif maupun negatif, semua aman-aman saja, berarti udah gini aja terus gitu. Jadi kan seolah-olah gitu, berarti kan nggak setelah jalanin aja proses program yang saat ini kan berarti kan kalau di 0 kan seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya ketemunya di 0, mungkin bagaimana kita bisa mengarah ke positif-positif. Mungkin kita mengatur programnya itu mengarah ke yang nanti supaya menuju ke positif-positif bagaimana ya gitu. Ini kok 0 gitu. Atau mungkin bisa juga kita analisis ulang ya, masa sih 0, tapi siapa tahu udah diulang-ulang, iya ternyata kita tuh kelemahan dengan kekuatannya juga udah sama, kemudian peluang dan ancamannya juga sama gitu. Ya, kalau itu mungkin kalau saya ya bagaimana menuju ke positif-positif gitu. Gimana? Halo, masih ada yang didiskusikan lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada Izin lagi? bertanya Bu. Ya silahkan. Di tabel itu kan ada yang namanya risiko untuk organisasi dan
resiko dalam pemenuhan, Bu. Itu bedanya apa ya, Bu? Kalau risiko pemenuhan itu gini, misalnya ada persyaratan ya, kita nggak persyaratan misalnya apa namanya organisasi yang menggunakan zat radioaktif, itu kan salah satu syarat pemenuhannya, misalnya ada PPR, industri tingkat 1 atau ada persyaratan SDM atau mungkin gini, misalnya gini, atau yang beberapa kali di Indonesia mengalami perubahan itu undang-undang atau peraturan yang terkait dengan dosen gitu ya. Dengan dulu kan tahun berapa sampai tahun 2000 berapa 15 ya. Itu kan dosen itu boleh S1 gitu ya. Terus kemudian ada regulasi baru. Munculnya tahun 2005 terus tapi diberlakukannya kan 2015. Dosen minimal S2 gitu. Nah, berarti di risiko pemenuhan kalau kita tidak menuju ke pemenuhan dari mengupgrade ya dosen yang awalnya S1 menjadi S2 itu kan nggak memenuhi lagi. Nah, itu bisa jadi dari tidak memenuhi itu juga akan ada risiko bagi organisasi, misalnya wah dosennya pensiun atau dipensiun semua atau nggak boleh mengajar semua, kan itu risiko bagi organisasi. Kalau nggak boleh mengajar semua itu dampaknya apa. Nah kira-kira seperti itu. Kalau pemenuhan itu biasanya terkait dengan persyaratan atau regulasi gitu. Kalau risiko bagi organisasi ya andai kata kita tidak memenuhi itu bagi organisasi itu apa, apakah organisasinya akan mati atau organisasinya kalau peluangnya bisa berkembang. Kira-kira seperti itu, Mbak Michelle. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ini diskusi, Bu, lebih ke diskusi. Saya ingin diskusikan terkait pernah itu saya baca di sebuah literatur bahwa tapi ini bukan spesifik ke perusahaan atau di bidang manajemen, bahwa penting menentukan sebuah ancaman gitu, Bu, dalam artian penting untuk menentukan siapa lawan kita atau musuh kita. Bahkan dalam beberapa literatur juga yang saya tahu gitu ya, Bu, bahwa dalam pertahanan itu memang perlu menentukan siapa yang akan kita lawan gitu. Dalam kaitannya tadi di bagian T atau traits itu, apakah di semua variasi deviasinya, apakah perlu gitu, Bu, kita tetap membuat ancaman? Apakah semakin baik kalau kita punya beberapa jenis ancaman, atau dalam hal ini tidak baik gitu kalau sebuah perusahaan itu tidak memiliki ancaman atau tidak memiliki musuh sama sekali? Mungkin itu, Bu. Ya. Kalau suatu organisasi atau perusahaan nggak ada pesaingnya atau nggak ada yang mengancam itu, terus kadang merasa udahlah stop nggak ada risiko apa-apa, terus mungkin kurang memotivasi malahan. Jadi tapi saya merasa yakin ya setiap organisasi itu ada ancamannya, atau meskipun ada yang ancamannya itu signifikan, ada yang tidak signifikan. Dulu waktu STTN pertama akreditasi itu kalau ditanya pesaingnya mana, nggak ada gitu. Jawabannya nggak ada. Ada kan pada saat visitasi itu kan yang yang menghadapi kan banyak orang, banyak teman gitu itu. Ada yang langsung jawab enggak, kami nggak punya pesaing, nggak punya ancaman. Kan kami satu-satunya di Indonesia atau satu-satunya di Asia Tenggara mungkin bahkan waktu itu.
Tetapi mungkin itu kurang menurut saya itu kurang komprehensif dalam kita mengidentifikasi apakah betul ya nggak ada ancaman. Karena kalau setelah ditelusur-telusur ternyata ada ancamannya. Misalnya untuk lulusan STTN waktu itu untuk bekerja di suatu posisi. Ternyata perusahaan itu tidak hanya menawarkan untuk lulusan STTN misalnya, tapi untuk lulusan perguruan tinggi yang lain meskipun nama prodinya berbeda gitu ya. Dulu mikirnya misalnya teknik kimia nuklir itu kan satu-satunya di Indonesia. Jadi awalnya menganggap tidak ada ancaman. Sementara dalam faktanya ya ada ternyata ya. Misalnya yang prodi yang agak serupa karena kan lulusannya kan tidak semua ditampung di Batan. Di Batan pun kan mulai tahun berapa itu kan ada beberapa posisi yang bisa diisi dari lulusan teknik kimia nuklir dan atau gitu loh, atau teknik kimia atau MIPA kimia gitu kan ya jadinya ya itu contoh aja ada ancamannya. Jadi mungkin kalau setelah kita identifikasi kok kita nggak menemukan, mungkin kita perlu cermati kembali. Bisa jadi kita kurang cermat saja ya. Ya kadang-kadang kalau organisasi yang sudah awal itu organisasi itu maju biasanya terus muncul pengancam-pengancam baru. Misalnya pada tahun saya kuliah itu tahun berapa? 80-an awal itu ya 80-an. Itu usaha fotokopi itu hanya di Jakal itu hanya Cika sama apa ya 3 kalau nggak salah. Sehingga kan monopoli terus melihat dari mungkin keuntungan yang cukup menjanjikan, kemudian teknologi mesin fotokopi yang mungkin berkembang, akhirnya kan banyak pesaingnya juga banyak, akhirnya kan yang di situ banyak sekali sampai yang kecil-kecil yang masing-masing kemudian memberikan pelayanan yang beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cepat, kita di sini. Kalau kita mau bagus tapi mahal, di mana di toko yang mana gitu. Jadi bisa jadi kalau kita tidak bisa menemukan ancaman atau pengancam itu belum menemukan atau belum teridentifikasi dengan baik atau ya perlu dicermati ulang aja ya. Seperti Aqua ya, Aqua itu ya dulu mungkin nggak punya ancaman untuk Aqua tahun 80-an ya, 80-an ini. Dan harganya mahal banget waktu itu. Satu botol itu dengan harga yang sekarang itu lebih mahal zaman tahun 80-an. Tapi kan begitu, ini kan banyak perusahaan lain yang sama-sama membuat air mineral. Nah, sehingga sekarang ya pengancamnya banyak ya. Tapi untuk bisa bertahan ya mungkin ada keunggulan tertentu dari organisasi kita. Apakah kita bisa menjamin kecepatannya atau menjamin keawetannya atau kemasannya. Nah, itu banyak usaha yang bisa dilakukan ya disesuaikan. Kita bisa mengisi bagian ini. Kalau menurut saya sih gitu ya. Kalau belum ada ancaman ya bisa jadi kita mengidentifikasinya belum atau kita belum bisa berpikir ke depannya seperti apa gitu. Mungkin gitu Re. Gimana Re? Baik Bu, siap. Berarti Bu, yang menariknya berarti ancaman ini positif gitu ya Bu, penting dan malah justru positif kalau dipandang dengan benar gitu ya Bu. Ya kan kita terus termotivasi. Kalau nggak ada pengancamnya mungkin kita akan terlena. Dah kita gini aja nggak ada pesaingnya kan gitu nanti ya.
Jadi dengan mengidentifikasi itu kita yang penting tuh bisa tahu posisi kita. Apa betulkah nggak ada sama sekali ancaman itu? Nah, kalau betul memang nggak ada ya bisa jadi kurang cermat atau memang pada saat ini belum ada ancaman. Tetapi kan analisis ini kan harus dipelihara. Artinya kalau tahun ini kita melakukan analisis hasilnya tadi di kuadran 1 misalnya, belum tentu kan tahun depan tetap di kuadran 1. Kan harus dianalisis lagi. Jadi itu dipeliharakan begitu artinya. Baik, Bu. Begitu. Baik. Terima kasih, Bu. Yeah. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cek daftar hadir dulu ya. Kelihatannya tadi itu ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, bentar saya cek daftar hadir. Supaya masih ingat. Nah ya daftar hadirnya. Kok nggak ada di mana ya? Saya ketahui salah. Share. Daftar hadir. Ya, udah kelihatan ya daftar hadirnya ya. Kelihatan, Bu. Oke, Mbak Alira ada ya? Hadir, Bu. Saya panggil yang enggak ada, enggak yang belum berhasil aja ya. Aurela Hadir, Bu. Terus Desalsa Hadir, Bu. Dika tadi ada ya. Hadir. Ya, terus setelah Dika tadi Farhan, Hadir, Bu. Fauzia, terus Febri ada kelihatannya. Hadir, Bu. Terus Ferdi, Hadir, Bu. Katarina ada nggak? Katarina nggak tahu ya. Di Zoom ini ada sih, Bu. Oh, ada cuma nggak bisa respon ya. Ya, kemudian Laura. Hadir, Bu. Laura Michelle ada ya. Kemudian Nadia. Hadir, Ibu. Oke. Nur Okta. Hadir, Bu. Ya, terus Renaldi ada. Retno. Hadir, Bu. Rido. Hadir, Bu. Ya. Safira. Hadir, Bu. Ya. Septiara ada. Tadi ada, Bu. Kayaknya terpental tuh, Bu. Oh, kadang mental-mental gitu ya. Tita ada nggak Tita? Di Zoom ini Mbak ada, Bu. Ada di Zoom ada. Ada ya. Ada, Ya, Ibu. terus Wahyu Suponco. Hadir, Bu. Semua hadir ya. Ya udah, berarti untuk daftar hadir sudah semua. Oke, masih ada pertanyaan kah? Kalau enggak ini kalian di mana ini? Di rumah masing-masing ya? Caranya bagaimana modusnya ini kalau kebetulan ini nggak bisa nggak bisa dipecah ya kelasnya, nggak bisa. Kalau nggak bisa ini tadi kan sebenarnya ada 2 Zoom karena ini tidak bisa di break ya, nggak ada nggak bisa dibuat breaknya room yang dipecah.
mau diskusinya supaya efektif, yang satu pakai link yang nggak ada breaknya ya, tak kasih link yang dari saya ini kan link yang dari akademik ya. Kalau yang dari saya itu memang saya minta linknya udah lama, bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Jadinya jadi saya memang nggak lapor ke akademik, hanya saya sebelumnya saya sudah menyampaikan kalau ini mau online, tapi saya memang nggak minta link karena saya udah punya link yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Nah, nanti saya carikan link yang satunya di mana ya. Ini sih. Tapi kalau pakai dua link berarti misalnya saya ngecek harus keluar situ atau pakai dua device. Dua Iya. device. Atau ngeceknya belakangan aja nggak apa-apa. Ini untuk kelompok yang mau bertahan di kelas ini kelompok mana?